Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, bertemu lagi dengan saya Muhammad Teddy Ismanto, salah satu mahasiswa untuk pendidikan profesi guru pada LPTK Universitas Negeri Makassar, angkatan tahun 2022, yaitu kategori 1. Berikut surat keterangan saya untuk bisa mengikuti uji kinerja. Yang pertama, saya sudah mendapatkan surat keterangan, di mana surat keterangan ini adalah salah satu syarat di dalam mengikuti ujian kinerja UKM PPG LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2022 kategori 1, dan ini surat nomor daftar ujiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk mengikuti pengambilan video pembelajaran di dalam melengkapi uji kinerja pada pendidikan profesi guru. Pembelajaran yang dilaksanakan itu menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Saat ini saya akan membawakan mata pelajaran informatika untuk materi algoritma dan pemrograman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabar anak-anakku pada hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Semangat ya? Baik. Untuk siang hari ini kehadiran bagaimana? Ada yang tidak hadir? Siapa? Antares. Oke, Antares kenapa? Baik. Mudah-mudahan Antares cepat sembuh ya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa untuk diri kita, keluarga kita, atau semua kita hari ini. Mari mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Bu. Pada hari ini kita akan mempelajari materi yang lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang algoritma dan pemrograman. Di mana pembelajaran algoritma ini kita akan coba kita sandingkan dengan kegiatan kita sehari-hari. Sebetulnya kegiatan kita sehari-hari itu ada nggak sih, selaras nggak sih dengan bentuk-bentuk algoritma? Baik, ini adalah lanjutan dari mata pelajaran sebelumnya, yaitu tentang algoritma. Nah, sehubungan dengan itu, di antara anak-anak apakah ada yang mengetahui apa itu algoritma? Oke, apa lagi? Baik, bagus.
Betul. Jadi intinya seperti itu, bahwa algoritma membantu kita untuk bisa menyelesaikan beberapa masalah atau kasus dengan cara yang tepat, sehingga didapatkan beberapa solusi yang akhirnya bisa menyelesaikan masalah yang ada. Baik, untuk secara algoritma ada yang tahu? Belum tahu ya? Oke, baik, nanti akan Bapak jelaskan di materi, nanti kalian perhatikan di video yang akan Bapak tayangkan. Namun begitu, silakan anak-anak semuanya duduk yang rapi, tegak ya. Perhatikan video yang ada di depan. Ketika membaca atau mendengar kata algoritma, sebagian besar dari kita akan beranggapan bahwa kata tersebut berhubungan dengan bahasa pemrograman, ilmu komputer, atau matematika. Iya, itu benar. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering melakukan algoritma. Tetapi sebenarnya, apa pengertian algoritma itu? Secara umum, pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pendapat lain mengatakan definisi algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut dengan algoritma. Biasanya algoritma digunakan untuk melakukan penghitungan, penalaran otomatis, serta mengolah data pada komputer dengan menggunakan software. Dalam algoritma terdapat rangkaian terbatas dari beberapa instruksi untuk menghitung suatu fungsi yang jika dieksekusi dan diproses akan menghasilkan output, lalu berhenti pada kondisi akhir yang sudah ditentukan. Pencetus pertama algoritma adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Menurut informasi dari Wikipedia, al-Khawarizmi adalah seorang pakar dalam beberapa bidang seperti ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai Bapak Aljabar, karena telah membuat buku pertamanya yaitu Aljabar yang membahas tentang solusi sistematik dari linier dan notasi kuadrat. Dan dari namanya istilah yang akan kita pelajari dalam video ini muncul. Dari Al-Khawarizmi kemudian berubah menjadi algoritma dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan menjadi algoritma dalam bahasa Indonesia. Algoritma memiliki 5 ciri utama yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Menurut Donald E. Knuth, adapun ciri-ciri algoritma adalah sebagai berikut. 1. Ada input, yaitu permasalahan yang dihadapi dan akan dicarikan solusinya. Algoritma memiliki nilai 0 atau lebih input atau masukan. 2. Ada proses, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. 3. Ada output, yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Algoritma memiliki minimal satu output. 4. Ada instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu, yaitu instruksi yang jelas dalam algoritma sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output. 5. Ada tujuan akhir yang dicapai, yaitu akhir dari program di mana program akan berhenti ketika tujuan akhir telah tercapai. Pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan di antaranya. 1. Pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun, artinya penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. 2. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. 3. Apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Cara penulisan algoritma. Ada 3 cara penulisan algoritma, yaitu 1. Structure English (SE), dikenal juga sebagai Natural Language atau bahasa sehari-hari. SE merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SE adalah bahasa Inggris. Namun kita dapat memodifikasi dengan bahasa Indonesia, sehingga kita boleh menyebutnya sebagai Structure Indonesian SE. SE atau SI lebih tepat untuk menggambarkan suatu algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemakai perangkat lunak. Dua, pseudocode. Pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Pseudocode didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya seperti BASIC 7, Fortran atau Pascal.
Pseudocode yang berbasis bahasa Pascal merupakan pseudocode yang sering digunakan. Pseudo berarti imitasi atau tiruan atau menyerupai, sedangkan code menunjuk pada kode program. Tiga, flowchart. Flowchart atau bagan alir adalah skema, bagan atau chart yang menunjukkan aliran atau flow di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Untuk lebih memahami contoh algoritma structure English atau natural language, berikut adalah contoh algoritmanya dengan bentuk yang bisa dijumpai dalam kegiatan sehari-hari. Sebelum membuat algoritmanya, perlu diingat kembali dengan pengertian algoritma. Perhatikan kata-kata kunci yang bercetak tebal. Algoritma yang diangkat sebagai contoh adalah membuat secangkir kopi panas. Tujuannya atau penyelesaiannya adalah tersajinya secangkir kopi panas. Masalahnya adalah bagaimanakah urutan cara membuat secangkir kopi panas yang logis atau masuk akal secara sistematis. Secara logika, untuk membuat secangkir kopi, kita memerlukan alat dan bahannya. Pikirkan alat dan bahan yang akan diperlukan. Kita pasti memerlukan kopi, gula, air panas, cangkir dan sendok. Yang pertama, kita tuangkan air panas ke dalam cangkir. Yang kedua, sobek bungkus kopi sasetnya. Yang ketiga, tuangkan kopi bubuk saset tadi ke dalam cangkir yang sudah berisi air panas. Yang keempat, tambahkan gula dan creamer sebagai campuran pemanis. Yang kelima, aduk semua bahan sampai kopi, gula dan creamer supaya bercampur sempurna dengan air. Dan yang terakhir, secangkir kopi panas sudah siap disajikan. Walau dalam membuat algoritma harus berurutan, tetapi dalam beberapa kasus, boleh urutannya terbalik, asalkan tidak akan merubah pada output atau hasil akhirnya. Urutan yang terbalik pula dapat terjadi dalam membuat program seperti misalnya boleh membalik urutan ketika membuat fungsi dulu kemudian prosedur atau sebaliknya. Begitulah kira-kira algoritma membuat secangkir kopi panas. Lalu bagaimana contoh logika yang salah? Misalnya jika Anda akan membuat secangkir kopi, Anda akan membuatnya di dalam ember atau Anda akan mengaduk semua bahan dengan centong nasi. Tentu ini kurang tepat, karena kurang masuk akal. Jika disebut tidak sistematis, mungkin Anda tidak akan mengaduk semua bahan, padahal proses mengaduk adalah bagian dari proses dalam membuat secangkir kopi yang benar. Jika Anda sudah mengaduk isi dalam cangkir sebelum Anda menuangkan kopi bubuk saset ke dalam cangkirnya, berarti ada urutan yang salah dalam algoritmanya. Dan jika semua bahan sudah berada di dalam cangkir tetapi kemudian Anda membalikan cangkirnya hingga semua bahan yang berada di dalam cangkir tumpah, itu artinya tidak ada penyelesaian masalah atau algoritmanya salah. Apakah Anda sudah mengerti cara membuat algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Sangat mudah bukan? Baik, anak-anak, setelah tadi sudah mengetahui sedikit banyak tentang algoritma, kita nanti model pembelajaran kita adalah PBL atau Problem Based Learning, ya. Nah di sini nanti kalian akan Bapak berikan beberapa pertanyaan, kemudian kalian jawab sesuai dengan kelompoknya. Dan itu nanti akan didiskusikan. Nah, untuk itu kita akan coba untuk mengkonsentrasikan kita biar lebih fokus, ya. Jadi silakan kalian berdiri. Kita akan senam dulu sejenak, biar nggak bete, ya. Oke. Show. The rhyme rocker with a shitload of block
can freak the rhythm till there's no more la-la. Stony palabras, pero booze and ha-ha. That includes all who goes sissy la-la. So do the cha-cha, Ruka call me Papa. We're okay for action, hunt until mañana. Down for hi-hat crash and whiplash. City night, bright light and herb stash. ¿Qué ondas, muchacho? Arriba las manos, gabacho moreno, penetra tu barrio. Racing you with rolas de rock back frente. That's again, esto pa' la gente. Like chanclazos, deep like fregadazos. Still got the coke and rum and flex the brazos. Then I hit you from a different angle. Lake sweep, cheap shot, bird shit, straight cop. Soy el twin, pistolero, guerrero, don't be afraid of that. A matter of fact, I got like 10,000 maniacs in the crowd on a very good night. But keep it hype for a fraction of that. To get the fatty like that. Trónica en el aire, todos quieren baile. Plus my sick Latin style, baile. Trouble as they come. I can feel the drum, don't know the word, but you can hum. Oye muñeca, ya mueve la cadera sobre el ritmo y las trompetas. To the beat, kick hard como escopeta. Vatos on the proud for the hoochie looking fresca. All you delincuentes, venga para enfrente. Hazte para atrás si tú eres muy decente. Cause I'm chueco, bent, contact the hierba. Lo que será, será cuando lo vuelva. Get your eyes burn, head turn, pupils tight back stiff and your neck hurt. And then you exert, check the vibe. Who got more freaky than I survived, down to Hura, trying to shoot So I mueva smooth, creep and crawl. They got another batch, let it thaw and lay shaw. Won't take fall, this here is when the take off. Trick, take a flick of the click, here to face y'all. Anak-anak udah memegang ya semuanya gambar kelompok yang sudah Bapak berikan. Silakan kalian tentukan ya siapa yang akan menulis, siapa yang akan mencari literasi dari kegiatan algoritma tersebut, dan siapkan juga untuk yang maju ke depan presentasi begitu ya. Jadi siapkan, pilih teman-teman yang suaranya keras, tegas, seperti itu. Mau bikin apa nih kita nih? Cara membuat nato. Oh, iya. Apa itu nato itu? Kacang fermentasi dari Jepang. Fermentasi dari Jepang, Pak. Oh. Yang rasanya kalau kita makan enak banget, Pak. Oke, baik, silakan. Nanti kalau ada yang tanyakan ya. Kelompok 2 bikin apa? Cara membuat minuman susu. Cara membuat minuman susu. Oke, baik. Mana ada pertanyaan? Oke, siap. Nanti kalau misalnya butuh informasi tambahan nanti bisa tanyakan ke Bapak. Oke. Kelompok 3 apa? Mau bikin apa? Nasi Pak. Menanam nasi. Oke. Tiap hari. Ya, nanti kalau ada pertanyaan tanya ke Bapak ya. Oke, silakan saling bantu ya. Ngomong Pak. Baik.
Sudah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah, baik. Berarti sekarang waktunya kita akan mempersilahkan untuk tiap kelompok melakukan presentasi dari hasil laporan kegiatan algoritmanya. Nah, yang siap kelompok berapa? Oke, kelompok 4 ya, Ayesa. Oke, silakan Ayesa. Caranya yang tegas ya. Salam, kemudian perkenalkan diri, kemudian judulnya, kemudian langkah-langkah kegiatan. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayesa Sasadula dari kelompok 4 yang beranggota Ahmad Gifari Arayan, Antares Idati Trihagni, Ayesa Sasadula, dan Yeki Zulfaira. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4, contoh kegiatan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Judul kegiatan sehari-harinya membuat es teh manis. Es teh manis, oke. Langkah-langkah kegiatan. Pertama, siapkan bahan teh celup, air, es batu, gula pasir, gelas, dan sendok. Kedua, masukkan teh celup ke dalam setengah gelas air. Ketiga, masukkan 2 sendok teh gula pasir, kemudian aduk sampai merata. 4. Masukkan es batu ke dalam setengah gelas teh tersebut sampai penuh. 5. Es teh manis yang bisa. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kelompok yang berikutnya silakan. Kelompok 1 siap? Sudah. Oke, kelompok 2 siap? Siap, Pak. Oke, baik. Oke, close kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syamali Hasan dari perwakilan kelompok 2 yang bernama Fakariat Salih Ishaiki, Syamali Hasan, Syamaya Bindia Rahma, dan Zahra Zariana. Ini kegiatan sehari-hari cara membuat minuman susu. Antara kegiatan bahannya beras, susu, sendok, ini menjadi panas. Langkah-langkahnya, tuangkan 2,5 sendok makan susu ke dalam gelas. 2. Tuangkan air panas ke dalam gelas menuju ke tubuh. 3. Aduk menggunakan sendok. 4. Susu siap diminum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Sita Montasori dari kelompok 1 yang beranggotakan Tubu Al-Munjad Haridi, Muhammad Sofal dan Al-Bidi, Muhammad Iqbal, dan Farid Sita Montasori. Saya ingin mempresentasikan algoritma tentang kelompok kita. Judulnya membuat makanan natto. 1. Langkah-langkah kegiatannya. 1. Siapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat natto, yaitu kacang kedelai sesuai selera. 2. 1 bungkus natto Jepang untuk fermentasi. 3. Air secukupnya untuk merendam dan merebus. Langkah yang kedua, rendam kacang kedelai semalam, kemudian rebus hingga matang dan lembut. 3. Setelah matang, tiriskan kacang kedelai hingga tidak ada air yang tersisa. 4. Setelah diiriskan, campurkan kacang kedelai dengan sendok. 5. Jika sudah tercampur, masukkan ke dalam wadah khusus untuk fermentasi. 6. Tutup wadah hingga rapat dan didiamkan selama 24 jam. Pastikan suhunya diatur 40 derajat Celcius. 7. Setelah 24 jam, kedelai akan berubah menjadi natto. Natto pun siap disajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semua tadi sudah dilaksanakan presentasinya. Terima kasih antara kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, bagian berikutnya adalah Bapak mempersilahkan
kepada kelompok-kelompok yang ada untuk bisa memberikan penilaian terhadap kelompok yang lainnya, ya. Dan itu harus dilaksanakan dengan penilaian sejujur-jujurnya. Kalau seandainya perlu perbaikan, perbaikannya apa? Kalau misalnya Pak sudah baik, sudah bagus, berarti kita harus memberikan penghargaan kepada kelompok tersebut, begitu, dan harus memberikan semangat kepada kelompok yang lain. Itu seperti itu ya. Jadi bisa dimulai dari kelompok mana yang akan memberikan penilaian kepada kelompok yang lain. Oke, ya silakan. Kelompok 1 ya, diwakili oleh Lubu. Oke, baik, silakan Lubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruhul Aminat Arwidi dari kelompok 1 ingin menilai kekurangan dan kelebihan dari kelompok-kelompok yang ada di sini. Yang pertama yaitu kelompok 2. Kelebihannya suara jelas dan tidak grogi saat presentasi. Oke, close kelompok 2. Lanjut. Kekurangannya tidak ada. Lanjut kelompok 3. Kelebihannya lumayan singkat saat berpresentasi. Ya. Kekurangan kurang jelas saat presentasi. Oh, gitu, siap. Oke, kelompok berapa itu? Kelompok 3. Kelompok 3, ya. Jangan patah arang. Karena semakin sekarang, semakin saat ini Bapak melihatnya banyak kemajuan. Itu aja ya. Oke, lanjut. Kelompok 4. Kelebihannya singkat dan jelas. Kekurangan kita pada tahap pembuatan. Sekian dari saya. Lubu, dulu. Menurut Lubu, kelompok yang terbaik itu kelompok berapa? Saya tidak perlu jawab Pak, soalnya takut nanti ada yang. Oke, baik. Silakan. Aplaus untuk kelompok 1. Kelompok berapa lagi yang mau maju? Kelompok 2. Oke, siap. Silakan. Ya, suaranya juga. Jangan lemas. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zara Azariah dari kelompok 2. Untuk kelompok 1, kelebihannya suaranya jelas dan materinya rinci. Kekurangannya sedikit bercanda. Oh iya. Lanjut ke kelompok 3, kelebihannya materinya bagus, tapi kekurangannya bahasanya kurang baku dan suaranya kurang jelas. Baik. Ke kelompok 4, kelebihannya semua sudah bagus, kekurangannya tidak. Baik, terima kasih. Kelompok 2. Kelompok berapa lagi? Oke, terima kasih. Baik, sudah Bapak terima ya. Terima kasih anak-anak. Instrumen penilaian yang saya siapkan pada pembelajaran kali ini adalah instrumen penilaian sikap. Antara lain, saya lakukan penilaian sesuai dengan lembar observasi yang ada, di mana pada saat diskusi kelompok, anak-anak sudah dibagi terdiri dari 4 kelompok dan masing-masing kelompok juga memberikan penilaiannya kepada kelompok yang lain. Dan di sini ada yang sangat menonjol di dalam melakukan kegiatan diskusi kelompok ini dan hasil dari presentasi yang ada, yaitu pada kelompok 4 otomatis mereka mendapatkan nilai yang maksimal karena memang bagus sekali pembawaan, mulai dari sikap, keaktifan, wawasan mereka ketika menjawab dari pertanyaan teman-temannya, ya, dan kerjasamanya juga saya lihat luar biasa. Maka saya berikan nilai yang sangat baik buat mereka. Ya, untuk kelompok 4
dan kelompok 2. Dan bagi kelompok 1 dan kelompok 3, walaupun tidak maksimal, itu memang disebabkan dari hal-hal yang tidak terlalu signifikan, ya, misalnya karena grogi pada saat membawakan presentasinya, ya, suaranya kurang jelas, seperti itu. Kemudian berdasarkan dari keseluruhan untuk pencapaian kemampuan anak-anak dalam membawakan presentasi itu luar biasa. Saya merasakan sekali mereka begitu antusias dan dapat menyelesaikan presentasi dengan baik. Dan selama beberapa pertemuan, beberapa hasil diskusi, mereka mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dari yang pertama tidak berani maju, tidak berani berbicara, kemudian tidak aktif, ya. Alhamdulillah ternyata anak-anak bisa mengubah itu semua dan menjadi percaya diri untuk membawakan presentasi yang terbaik. Ya, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, bahwa 8 scoran adalah saya buat menjadi 4 interval, di mana yang pertama sangat baik, maka kelompok tersebut akan mendapatkan skor 4, kemudian baik itu skornya 3, cukup skornya 2, dan kurang skornya 1. Baik, alhamdulillah sudah Bapak dapatkan penilaian yang dilakukan setiap kelompok terhadap kelompok yang lain, dan di sini ada berimbang, ternyata hampir semua kelompok punya baik, hanya kekurangan yang sedikit. Namun Bapak akan pilih sesuai dengan yang kalian berikan. Oke, yang pertama, kelompok terbaik adalah kelompok 2. Tepuk tangan. 2. Ya. Kemudian kelompok yang terbaik berikutnya adalah kelompok 4. Oke ya. Seperti itu. Nah, yang lainnya tidak berbeda jauh. Cuma bedanya nanti kita akan merefleksi lagi, mengevaluasi lagi. Tapi pada dasarnya dari pertemuan kita yang pertama sampai dengan hari ini, kalian mengalami perkembangan yang luar biasa. Untuk itu kita tetap semangat dan berikan tos untuk kita semua. Baik, anak-anakku semua, sudah rampung pembelajaran kita pada hari ini, di mana untuk pembelajaran selanjutnya adalah kita akan mempelajari bagaimana penulisan di dalam pemrograman, ya, visual seperti itu. Nanti kalian yang bisa atau senang dengan coding, kita akan coba belajar itu.
itu untuk pembelajaran minggu yang akan datang. Dan untuk algoritma itu sendiri berarti kalian sudah paham betul ya algoritma itu apa gitu ya. Oke, alhamdulillah, berarti kita bisa lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu tentang pemrograman visual. Begitu. Nanti programan visualnya apa Pak? Kita akan coba belajar tentang Scratch. Ya, nanti kalian belajar di situ, bikin game, gimana yang asik, seperti itu. Jadi selama ini main game, ketika belajar Scratch kalian akan bikin game.